Terkejut, syok, kemudian datanglah ekstasi. Melihat jiwanya yang telah menembus level bintang 8, Murong Yu tidak dapat menahan tawannya hingga ke langit. Pada saat jiwa bintang 7, lautan jiwa Murong Yu telah mencapai ukuran 1 miliar li. Dan sekarang bahkan lebih dari 10 kali lipat, mencapai ukuran puluhan miliar mil. Terlebih lagi, lautan jiwa yang besar dan tak tertandingi ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang mengandung kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa ini memberi Murong Yu kejutan besar. Cadangan jiwa 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya, tetapi kekuatannya 100 kali lipat dari sebelumnya. Mengapa demikian? Tidak hanya kekuatan jiwa meningkat, tetapi kekuatan jiwa lebih murni dari sebelumnya, dan dikompresi beberapa kali. Jika tidak ada kompresi, kekuatan jiwa sekarang telah mencapai 100 kali lipat dari sebelumnya. Dan tubuh fisik Murong Yu hanya mencapai puncak sein leluhur kekacauan primordial sebelum ini. Meskipun tidak ada terobosan untuk mencapai tingkat perangkat tertinggi. Namun, ia juga melangkah maju, lebih kuat dari sebelumnya, mencapai titik supremasi setengah langkah. Dapat dikatakan sebagai level perangkat semi-ekstrim. Selain itu, kultivasi Murong Yu juga telah menembus lagi, telah mencapai level sein leluhur chaos tingkat kelima. Basis perbaikan meroket lagi, dan peringkatnya dalam daftar suci juga meroket 10.000, mencapai 60.000. Namun, peringkat daftar suci sama sekali tidak sejalan dengan kekuatannya, dan sekarang Murong Yu tidak lagi menghargai peringkat daftar suci. Karena, dengan kekuatannya saat ini, orang kuat di daftar suci jelas bukan lawannya. Karena jiwa bintang 8 sudah dapat membunuh yang tertinggi biasa. Meskipun Murong Yu hanya dapat mencapai jiwa bintang 8 sekarang, jiwa bintang 8 sudah menjadi level tertinggi dari orang suci jiwa. Jika dibandingkan dengan ranah umum, jiwa bintang 8 setara dengan ranah tertinggi. Dan jiwa bintang 9 telah mencapai ranah tertinggi. Ini sangat menakutkan. Selama Murong Yu dipromosikan menjadi jiwa bintang 9, bahkan jika Chang Tian datang sendiri, Murong Yu tidak akan takut. Hanya saja Murong Yu selamat dari terobosan ke jiwa bintang 8. Apakah dia bisa menerobos ke jiwa bintang 9 masih menjadi pertanyaan. Setidaknya, bagi Murong Yu sekarang, jiwa bintang 8 sudah cukup. Jiwa Jiuxing hanyalah kemewahan baginya. Monster tertinggi, suku suci, cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di aula iblis surgawi milik penyihir surgawi. Penyihir langit, bukalah aula iblis langit, aku akan keluar, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Kemudian, gerbang istana iblis surgawi terbuka. Seketika, dua wanita pucat dan tak berdarah muncul di hadapan Murong Yu. Maafkan aku tidak bisa mengendalikannya dan menyakitimu untuk sementara waktu. Murong Yu segera meminta maaf, dan pada saat yang sama, memiliki kekuatan perbaikan yang sangat mengerikan, dia dengan cepat mengalir ke Xiao Zi dan Tian seperti banjir. Tubuh penyihir itu dengan cepat memperbaiki tubuh dan jiwa mereka. Dalam waktu singkat, luka yang diderita keduanya telah diperbaiki. Hanya saja, kekuatan penyihir surgawi yang terkuras hanya dapat dipulihkan secara perlahan olehnya. Adapun esensi dan darahnya yang hilang, butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Penyihir langit, aku telah menuliskan kebaikanmu. Selama aku tidak mati, aku pasti akan kembali 1000 kali di masa depan. Murong Yu mendatangi penyihir langit dan berkata dengan formal. Iblis itu mendengus dingin, memutihkan Murong Yu, ingat saja apa yang kau katakan hari ini. Sekarang kau boleh pergi jika kau baik-baik saja. Aku akan tidur. Murong Yu mengangguk, mengucapkan terima kasih lagi, lalu pergi. Murong Yu tidak dapat membantu situasi penyihir langit saat ini. Namun, seperti yang dia katakan, selama dia tidak mati, dan penyihir surgawi tidak mati, dia akhirnya akan membalas penyihir surgawi itu lagi. Oleh karena itu, Murong Yu membawa Xiao Zi ke Hetuluoshu, dan kemudian langsung berteleportasi menjauh dari alam misterius iblis surgawi. Tepat setelah Murong Yu dan keduanya pergi, seluruh alam rahasia iblis surgawi mengeluarkan gemuruh yang menggelegar. Setelah beberapa saat, seluruh alam rahasia iblis surgawi menghilang. Itu pasti telah ditutup sepenuhnya oleh penyihir itu. Bagaimanapun, dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperbaiki darah yang terbuang. Selama waktu ini, dia tidak dapat ditemukan dan diganggu oleh siapapun. Ketika Murong Yu muncul lagi, dia muncul di Gunung Tiangang. Tetapi saat ini Gunung Tiangang telah menjadi reruntuhan. Hanya beberapa hari sejak dia pergi mencari penyihir surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, ras manusia telah dimusnahkan. Wajah Murong Yu sangat suram, dan kekuatan asli dari alam suci segera menutupi seluruh umat manusia. Namun, pemandangannya hancur, gunung-gunung diratakan, dan sungai-sungai dipenuhi. Wilayah umat manusia, di mana gunung-gunung dan sungai-sungainya indah sebelumnya, dan dunia penuh dengan vitalitas kini telah menjadi reruntuhan. Bajingan-bajingan ini, Auzu.com. Murong Yu sedikit menggertakkan giginya. Perlu diketahui, meskipun dia hampir memusnahkan ras monster sebelumnya, tetapi itu tidak menghancurkan wilayah Yaosu. Bagaimanapun, wilayah-wilayah ini milik alam suci dan milik semua orang. Jika ras manusia dihancurkan, bahkan jika ras manusia keluar, itu tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Vitalitas langit dan bumi tidak lagi cukup.
Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, itu akan memakan waktu 1000 kali, 10.000 kali lebih lama dari sebelumnya. Ras iblis dan ras suci akan memotong akar ras manusia. Terlebih lagi, yang tidak dipahami oleh Murong Yu adalah bahwa alasan mengapa ras monster atau ras suci ingin menghancurkan ras lain adalah untuk merebut wilayah pihak lain dan memperluas wilayah mereka sendiri. Mengapa menghancurkan wilayah ras manusia yang begitu luas? Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa ini bukanlah yang diinginkan oleh ras monster dan dunia suci. Itu sepenuhnya disebabkan oleh pelampiasan kemarahan dari dua yang tertinggi. Mereka berdua adalah yang tertinggi. Dalam keadaan normal, mereka tinggal di luar wilayah tersebut. Bagaimana dunia suci ada hubungannya dengan mereka? Tetapi mereka tidak membunuh bahkan ras manusia dalam pertempuran sebesar itu, dan mereka bahkan tidak tahu di mana Murong Yu bersembunyi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dalam kemarahan, mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka dengan menghancurkan wilayah ras manusia. Murong Yu, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat berkomunikasi dengan klon tersebut, dan mendapatkan beberapa informasi terkini. Kekuatan klon tersebut kembali menembus, dan di seluruh klan naga, kekuatannya telah melesat ke 10 besar. Ia dapat dianggap sebagai salah satu orang inti dari klan naga. Karena kekhasan dunia naga, para naga tidak berpartisipasi dalam berbagai perang. Tentu saja, orang suci tertinggi ingin mengendalikan naga. Namun, ia bahkan tidak tahu di mana dunia naga itu berada, jadi ia harus menyerah. Kecuali klan naga, semua orang menyerah karena kekuatan orang suci itu, membentuk aliansi baru yang didominasi oleh orang suci itu. Bahkan para malaikat dan iblis dipaksa untuk menjadi bagian dari aliansi orang suci. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan Murong Yu tidak dapat melawan yang tertinggi sebelumnya, apalagi Yang Hao dan Xuan Hua. Bagaimana dengan Yao Zhu? Kecuali orang suci itu yang kuat, hanya ada ratusan orang suci yang kuat dan ratusan juta ras monster biasa. Selama Anda menyingkirkan Yao Zhu Supreme, yang lain tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah mendapatkan gambaran kasar, Murong Yu ingin kembali ke dunia primordial. Namun, saat ini, berita buruk lainnya datang darinya. Setelah dua makhluk tertinggi di awal, ras monster dan ras suci tampaknya memiliki supremasi lagi. Makhluk tertinggi ini tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan ketika mereka kembali ke alam suci, terus-menerus menanyakan tentang jejak Murong Yu. Namun, orang-orang ini sangat tertutup, dan kloningan Murong Yu tidak tahu berapa banyak orang yang telah turun. Bagaimanapun, meskipun klan naga kuat, mereka bukanlah lawan yang tertinggi. Oleh karena itu, saya tidak berani bertanya terlalu banyak tentang berita ini. Lebih banyak yang tertinggi telah turun lagi. Apakah mereka semua turun karena fisik saya? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Meskipun jiwanya saat ini telah menembus ke tingkat bintang 8, dia hampir tidak dapat menghadapi yang tertinggi yang paling biasa. Jika ada yang lebih unggul, dia tidak akan menjadi lawan. Yang terpenting adalah bahwa satu-satunya hal yang dapat dia tandingi dengan yang tertinggi biasa sekarang adalah jiwa. Basis kultivasinya dan aspek lainnya tidak sebaik yang tertinggi. Begitu dia tidak dapat membunuh dengan satu pukulan, akan sangat sulit bagi Murong Yu untuk melarikan diri. Dengan ekspresi suram, Murong Yu akhirnya kembali ke dunia primordial bersama Xiao Zi. Teran tidak mengalami kerugian apapun, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada kerugian, yang membuat Murong Yu sedikit lega. Setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah kembali, seluruh umat manusia bersorak. Meskipun orang-orang ini masih tidak bisa memuja Murong Yu seperti para murid sekte suci, yang begitu patuh tanpa syarat. Namun setidaknya sekarang hampir semua orang mulai meyakinkan Murong Yu. Tidak, Murong Yu hanya bisa berjalan-jalan di dunia purba dan menyemangati orang-orang dari ras manusia. Kemudian dia kembali ke aula aliansi ras manusia. Setelah mendengarkan situasi semua orang akhir-akhir ini, Murong Yu terdiam. Kekuatan ras manusia masih terlalu lemah, dan sama sekali bukan lawan dari ras suci dan ras monster. Dan kekuatan semu ekstremnya benar-benar tidak terlalu bagus. Tuan Suci, mungkinkah seluruh ras manusia kita hanya dapat dibatasi di dunia purba di masa depan? Bagaimanapun, seorang pembangkit tenaga listrik peringkat suci dalam aliansi ras manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar dan berkata, meskipun dunia purba sangat luas, Teran lebih dari cukup untuk tinggal di sini. Namun bagaimanapun juga, itu bukan dunia suci, orang-orang lebih suka bertahan hidup di dunia suci. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, tentu saja tidak, bukankah itu yang tertinggi? Bahkan yang tertinggi pun bisa kubunuh. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan semua orang saling memandang. Namun, mereka segera bereaksi, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Orang kuat dalam daftar orang suci yang baru saja berbicara, dia melihat ekspresinya dengan kegembiraan, dan matanya menatap Murong Yu dengan warna yang berapi-api. Tuan Suci, mungkinkah Anda telah menerobos dan menjadi eksistensi tingkat tertinggi? Yang lain juga menatap Murong Yu dengan mata berapi-api, dengan ekspresi penuh harap. Betapa mereka ingin melihat Murong Yu mengangguk atau berkata, ya. Namun, Murong Yu tidak berhasil sama sekali. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk kecewa. Namun, Murong Yu sudah memiliki serangkaian rencana dalam benaknya. Mengendarai siput untuk bepergian mengingatkan Anda, setelah Anda melihatnya,
harap kumpulkan, dan kemudian lebih mudah untuk menonton. Rencana Murong Yu tidaklah rumit, dia hanya ingin membunuh seorang yang tertinggi, entah itu yang tertinggi dari ras monster atau ras suci. Dia tidak tahu mengapa makhluk-makhluk tertinggi ini turun tanpa rasa takut pada surga, tetapi semua makhluk tertinggi ini adalah musuhnya. Itu adalah rintangan terbesar baginya untuk menyatukan seluruh dunia suci. Terlebih lagi, yang tertinggi yang turun di belakang mungkin turun karena dia. Bahkan jika Murong Yu tidak bergerak, para penguasa tertinggi itu akan menemukannya. Oleh karena itu, Murong Yu harus membunuh yang tertinggi, menghancurkan gunung dan mengguncang harimau, dan membunuh ayam dan monyet. Ketika semua orang tahu bahwa Murong Yu mampu, mereka semua tertekan. Kemudian semua orang menjadi gembira. Bahkan jika Murong Yu bukan yang tertinggi sekarang, apa? Tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh yang tertinggi. Jika Murong Yu benar-benar dapat membunuh yang tertinggi, maka yang tertinggi lainnya akan memiliki banyak kekhawatiran. Karena kedua belah pihak memiliki hubungan yang tertinggi, ras monster dan ras suci tidak memiliki pertempuran besar. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun mereka memiliki pertempuran besar, dalam kasus pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak ada cara untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat. Selain itu, tugas tertinggi yang turun kemudian bukanlah untuk membantu ras suci atau ras monster untuk menyatukan dunia suci, tetapi untuk memiliki tugas lain. Setiap ras memiliki dua yang tertinggi. Dengan kata lain, ada 4 yang tertinggi biasa di alam suci sekarang. Hanya ras manusia yang hanya memiliki Murong Yu, yang merupakan yang tertinggi semu. Gunung Tianmon, di Istana Tianmon. Tuan tertinggi, anak-anak kecil memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan. Seorang pria kuat di klan iblis berubah menjadi aliran cahaya merobek kekosongan dari jauh, dengan cepat muncul di luar gerbang Istana Tianmon, dan kemudian dengan hormat membungkuk ke aula. Yao Tian membuka alisnya dan membuka matanya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, "Masuklah." Dengan demikian, orang kuat dari daftar suci Yao Zu masuk. Tetapi apakah ada berita tentang Murong Yu? Yao Tian menatap orang kuat dalam daftar suci, dan orang kuat dalam daftar suci itu berkeringat deras. Yao Tian secara alami adalah Yao Zu tertinggi pertama yang turun. Karena yang tertinggi dari ras suci telah menghancurkan Gunung Tiangang, dia telah kembali ke Gunung Tianyao. Tetapi itu adalah berita tentang Murong Yu yang mengirim semua kekuatan ras monster ke seluruh dunia untuk menanyakan tentang Murong Yu. Ya, pembangkit tenaga listrik daftar orang suci klan iblis memberi hormat lagi dan menundukkan kepalanya pada saat yang sama. Kilatan cahaya melintas di mata Yao Tian, dan warna kejutan melintas di matanya, katakan dengan cepat. "Tuanku, di mana Murong Yu sekarang?" Si kecil tidak tahu. Wajah Yao Tian menjadi sangat muram, dan niat membunuh yang mengerikan keluar darinya. Namun, tepat sebelum serangannya, pemimpin orang suci klan iblis terus berkata, "Namun, baru-baru ini ada berita yang beredar di dunia suci. Dikatakan bahwa Murong Yu akan menantangmu, tuanmu. Sekarang berita ini telah menyebar ke seluruh dunia. Berulang kali, aku bergegas kembali begitu mendapat berita." Yao Tian tercengang, "Murong Yu ingin menantangku. Dia benar-benar ingin menantangku." Setelah beberapa saat, Yao Tian tertawa keras, dengan ekspresi meremehkan. Pada saat yang sama, kedalaman matanya bersinar dengan pembunuhan dan kemarahan yang mengerikan. Bang, tahta di bawahnya bahkan lebih meledak saat ini, dan itu meledak menjadi debu. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Dia tidak akan menantang Huatai. Dia bahkan menantangku. Bagus, sangat bagus. Yao Tian benar-benar sangat marah. Kualifikasi apa yang dimiliki orang suci di distrik Murong Yu untuk menantangnya? Dan menyebarkan berita ke seluruh dunia. Selain itu, mengapa dia ingin menantang Yao Tian? Bukankah ini berarti Yao Tian adalah kesemek yang lembut dari samping? Bagaimanapun, kesemek harus diremas dengan lembut. Murong Yu jelas-jelas meremehkan Dimentian. Faktanya, Murong Yu benar-benar memiliki ide ini. Yao Tian adalah yang terlemah dari 4 makhluk tertinggi di alam suci saat ini. Tentu saja, Murong Yu memilihnya. Dan orang ini juga orang pertama yang turun ke alam suci. Dia memiliki dendam langsung dengan Murong Yu, dan Murong Yu hanya bisa memilihnya. Waktu, di mana, meskipun Yao Tian marah, dia mencibir lagi setelah dia tenang. Bukankah dia selalu ingin menemukan Murong Yu? Bukankah lebih baik bagi Murong Yu untuk melayaninya secara otomatis sekarang? Selama Murong Yu terbunuh, dia bisa merebut tubuh Murong Yu. Begitu dia berhasil merebut rumah, apakah dia masih takut pada Dewa Langit? Setelah setengah tahun, Gunung Zhen Yaoshan. Kata orang kuat dari daftar suci Yao Zu. Yao Tian mendengus dingin lagi, dan niat membunuh yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya. Di pegunungan Zhen Yao dan pegunungan Zhen Yao, Murong Yu memilih tempat ini dengan jelas karena ia ingin menekan ras monster, atau bahkan menghancurkan ras monster. Tinggalkan pesan untukku, aku menerima tantangan ini. Mintalah Murong Yu untuk menyiapkan peti mati, dan aku akan membunuhnya secara pribadi dalam waktu setengah tahun. Yao Tian Supreme mendengus dingin. Orang kuat dalam daftar suci Yao Zu segera meninggalkan Istana Setan Langit. 1 hari kemudian, berita bahwa Yao Tian menerima tantangan telah menyebar. Itu menyebar ke seluruh alam suci dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang kuat telah berbondong-bondong ke pegunungan Zhen Yao.
Auzu.com tentu saja, kebanyakan dari orang-orang ini masih orang suci. Ada juga beberapa monster di tengah. Adapun orang suci manusia, tidak ada satupun yang muncul. Karena mereka semua berada di dunia purba, mereka tidak dapat meninggalkan dunia purba tanpa izin dari Murong Yu. Bagaimanapun, ras monster dan ras suci sekarang menargetkan ras manusia. Begitu Anda melihat ras manusia di dunia suci, Anda takut untuk membunuhnya secara langsung. Ras manusia keluar untuk mencari kematian. Murong Yu melakukan ini hanya untuk kebaikan mereka. Setengah tahun berlalu begitu cepat. Pada hari ini, Murong Yu siap berangkat. Di Aula Aliansi Ras Manusia, banyak pusat kekuatan inti Aliansi Ras Manusia ada di sini. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan membawa kami ke sana? Apakah Anda hanya pergi sendiri? Gukai berhenti dengan suara teredam di depan Murong Yu, dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu akan membuat janji sekarang. Tetapi kecuali Xiao Zi dan Xiao Bai, tidak ada orang lain yang membawa mereka. Ada alasan untuk membawa Xiao Zi dan Xiao Bai. Karena kekhususannya sendiri, Xiao Zi bahkan dapat melakukan perjalanan melalui Hetu Luoshu sesuka hatinya. Dengan bakat dan kekuatan supernatural seperti itu, bahkan sang tertinggi ingin membunuhnya tidaklah mudah. Sedangkan Xiao Bai, dia bahkan memahami aturan ruang dan dapat membangun saluran ruang kapan saja. Dapat memenangkan kesempatan bagi Murong Yu untuk melarikan diri. Sedangkan yang lainnya, beberapa dari mereka memang tidak buruk, tetapi mereka berada di atas yang terkuat dalam daftar suci saat itu. Dibandingkan dengan sang tertinggi, itu tidak cukup. Jika mereka pergi, begitu Murong Yu dikalahkan, maka orang-orang ini akan terpengaruh oleh Ciyu. Bahkan Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa 3 Supreme lainnya akan bergerak saat itu. Oleh karena itu, dia hanya membawa 2 orang yang membantunya. Tidak ada orang lain yang akan membawanya, agar tidak terganggu. Gukai, kekuatan kita tidak dapat membantu tuanmu, jadi kita tidak bisa membiarkannya terganggu. Zhao Ziqing berbicara saat ini. Gukai segera mengangguk, dan dia masih menghormati Zhao Ziqing, istrinya. Segera dia mundur dan berhenti berbicara. Meskipun kalian tidak bisa pergi ke tempat kejadian, kalian bisa menyaksikan pertarunganku dari jarak jauh dengan jimat khusus yang kuberikan padamu. Dan jangan lupa bahwa aku masih memiliki teknik, Phoenix Nirvana. Mustahil bagi mereka yang tertinggi untuk memusnahkanku sepenuhnya. Ya, Murong Yu melirik semua orang, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Pada saat ini, gunung monster kota sudah dikelilingi oleh monster dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya dari kejauhan, itu penuh dengan kepala manusia dan lautan manusia, jadi sangat ramai. Murong Yu, pengecut ini tidak berani datang, kan? Melihat bahwa hari pertempuran berangsur-angsur berlalu, tetapi dia tidak melihat sosok Murong Yu, seorang pemimpin suci klan Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek berdiri. Haha, mungkin Murong Yu tahu bahwa dia bukan lawan Mahaguru, jadi dia tidak berani datang. Kurasa Murong Yu sama sekali tidak berani datang. Dia hanya mencari sensasi. Mengapa seorang suci harus menantang Mahaguru? Mungkin dia merasa bosan dengan hidupnya. Sengaja mencoba menantang yang tertinggi. Seiring berjalannya waktu, Murong Yu masih belum muncul. Akibatnya, orang-orang di sekitar menjadi tidak sabar, dan mereka semua mencibir pada Murong Yu. Bahkan pada akhirnya, bahkan Yao Tian merasa tidak sabar. Mendengarkan kata-kata orang-orang, Yao Tian juga merasa bahwa dia telah dibodohi oleh Murong Yu. Mengapa Murong Yu menantangnya? Itu seperti orang suci di alam orang suci biasa yang ingin menantang leluhur kekacauan. Apakah ini praktis? Mungkin ini sama sekali bukan ide Murong Yu, tetapi beberapa orang melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk bermain langit iblis. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Yao Tian semakin merasa bahwa dia sedang dibodohi. Akibatnya, amarahnya menjadi semakin kuat. Bahkan setelah itu, semua orang yang hadir merasa bahwa Murong Yu telah menipu. Jadi satu persatu mengumpat tanpa sadar. Hanya saja orang-orang ini tidak memikirkannya. Bahkan jika Murong Yu benar-benar tidak datang untuk menantang, apa hubungannya dengan mereka? Bukan Murong Yu yang mengundang mereka, tetapi mereka yang datang di sini spontan. Murong Yu, bajingan ini berani bermain denganku. Benar-benar mencari kematian, hanya tinggal setengah jam lagi sebelum hari yang disepakati. Namun saat ini Murong Yu belum muncul, Yao Tian akhirnya memastikan bahwa dirinya telah ditipu. Haha, Yao Tian, kamu masih sangat bodoh karena datang ke janji temu tanpa terlebih dahulu memastikannya. Kamu pantas ditipu. Saat ini, satu orang sangat senang. Orang itu adalah Huatai tertinggi dari ras suci. Yao Tian sangat marah, dan dia sudah cukup marah untuk ditipu oleh Murong Yu. Sekarang Huatai menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dalam sekejap, amarahnya meledak, dan tangan kanannya meledak dengan keras dengan pukulan, meledakkan Huatai dengan cepat dan keras. Huatai mencibir. Tepat saat dia hendak menembak, sebuah suara sedikit mencibir datang, cek-cek, sepertinya aku terlambat. Atau, apakah kalian bertarung terlebih dahulu? Aku tidak akan datang kepadaku sampai skor keluar. Petik 2. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, sebuah sosok muncul di Gunung Zenyao. Ini adalah pemuda berpakaian hitam dari ras manusia dengan senyum tipis di wajahnya. Murong Yu.
Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam itu, daftar suci klan iblis yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pemuda berpakaian hitam ini bukan Murong Yu, siapa lagi? Pada saat-saat terakhir, Murong Yu akhirnya tiba. Murong Yu, kukira kau tidak berani datang. Yao Tian berhenti terus membombardir Huatai Supreme, menoleh dan menatap Murong Yu dengan mengejek, dan berkata sambil mencibir. Ada dua alasan untuk ini. Kekuatannya hampir sama dengan Huatai, bahkan jika dia bertarung, dia akan berakhir tanpa masalah, tidak dapat menentukan pemenangnya. Alasan lainnya adalah karena Murong Yu adalah lawannya. Selama Murong Yu terbunuh dan tubuhnya diambil, siapa yang dia takuti untuk datang? Oleh karena itu, saat berbicara, kesadaran ilahi Yao Tian yang sangat besar telah sepenuhnya menyelimuti Murong Yu. Murong Yu berdiri di langit, menatap Yao Tian dengan senyuman di wajahnya. Jiwanya telah mencapai level bintang 8 di langit. Itu setara dengan alam tertinggi. Meskipun kekuatannya hanya setingkat dengan orang suci leluhur kekacauan tingkat kelima, paksaan tertinggi umum tidak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Murong Yu bahkan tidak merasakan sedikit pun tekanan hebat dari Yao Tian. Setelah menatap Yao Tian dalam-dalam, Murong Yu mengalihkan pandangannya darinya, dan perlahan-lahan menyapu semua orang. Kemudian matanya sedikit menyipit. Benar saja, seperti yang kuduga, selain Yao Tian dan Huatai, dua orang yang tampaknya tertinggi, ada juga dua penyergapan tertinggi di dekatnya. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Meskipun dua orang bijak tertinggi lainnya dari ras Yao dan ras suci menekan alam, mereka berdiri di tengah kerumunan dengan menyamar sebagai orang suci dan orang bijak biasa dari ras suci. Meskipun mereka menekan alam, mereka tidak dapat menekan cahaya kekuatan yang kuat yang terpancar dari mereka. Di mata Murong Yu, mereka berdua seperti matahari di antara bintang-bintang yang redup, begitu menyilaukan dan menarik perhatian. Murong Yu telah menegaskan identitas mereka sekilas. Namun, Murong Yu diperlakukan seolah-olah dia tidak menyadarinya, dan matanya tidak berhenti pada mereka sama sekali. Akhirnya, tatapan mata Murong Yu tertuju pada Yao Tian lagi. Yao Tian, apa yang membuatmu cemas? Bukankah protagonis sering muncul di menit-menit terakhir? Aku tidak cemas, mengapa kamu cemas? Kamu benar-benar kaisar yang tidak terburu-buru, dewa yang sedang terburu-buru. Mendengar kata-kata Murong Yu, Yao Tian hampir memuntahkan darah lama. Kata-kata Murong Yu memiliki dua arti. Satu berarti bahwa Murong Yu adalah protagonis, dan Yao Tian hanyalah peran pendukung. Ada alasan lain baginya untuk memuntahkan darah, yaitu, Murong Yu adalah kaisar, dan dia hanyalah seorang dewa kecil di samping kaisar. Ini benar-benar tak tertandingi. Surga iblis yang marah menghancurkan giginya dan hampir menyemburkan darah. Murong Yu, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu siap untuk peti mati? Ambillah saat kamu siap. Yao Tian meraung dan melangkah maju. Tiba-tiba, aura mengerikan seperti hujan badai meledak darinya, menyapu ke arah Murong Yu seperti air pasang. Boom, boom, boom. Tidak ada yang salah dengan Murong Yu, tetapi orang-orang bijak dari ras monster dan ras suci yang awalnya berada di dekat Yao Tian adalah tragedi. Satu persatu diambil karena terkejut. Beberapa bahkan menyemburkan darah, dan seluruh tubuh dan jiwa hampir hancur. Ini hanya karena tekanan yang keluar, jika tidak semua orang ini akan terguncang sampai mati. Pada saat yang sama, tinju Yao Tian seukuran bukit juga meledak dengan satu pukulan, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dengan keras menghantam ke arah Murong Yu, dan ingin membunuh Murong Yu dengan pukulan. Kerja bagus. Murong Yu tertawa, melangkah maju, meraih tangan kanannya di udara. Saat berikutnya, pedang Suanyuan muncul di tangannya yang besar. Pada saat ini, lautan jiwa di ruang jiwa Murong Yu, yang mencapai radius puluhan miliar mil, telah mengamuk seperti lautan badai. Kekuatan jiwa yang besar dan tak tertandingi telah memuntahkan dengan panik, membakar, dan dengan panik meningkatkan kekuatan pedang Suanyuan. Pada saat yang sama, Murong Yu juga telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi melonjak ke pedang Suanyuan dari telapak tangannya seperti aliran air yang deras. Zeng, pedang Suanyuan bergetar hebat, dan suara pertikaian yang jelas dan tak tertandingi pecah. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak dari pedang Suanyuan dan langsung melesat ke langit. Sinar warna-warni. Melihat sinar cahaya warna-warni meletus dari pedang Suanyuan, mata keempat mata suci tertinggi Yao Tian tiba-tiba menyusut. Mereka tahu apa yang diwakili oleh cahaya suci warna-warni itu. Itulah cahaya unik dari Dominator. Dengan kata lain, pedang panjang di tangan Murong Yu pada dasarnya adalah senjata penguasaan. Siapakah Murong Yu ini? Ada kesempatan yang bagus. Hal-hal baik apa yang dimilikinya? Harta karun apa yang dimilikinya? Jika dia bisa dibunuh, maka semua tentangnya adalah milikku. Tiba-tiba, empat hati serakah tertinggi Yao Tian melonjak, dan masing-masing dari mereka menatap Murong Yu dengan mata berapi-api. Sebenarnya, bukan hanya mereka, orang-orang suci biasa di sekitar mereka semua memiliki pandangan yang sama. Satu persatu tidak sabar untuk menelan Murong Yu. Bunuh, teriak Murong Yu dengan ganas. Pada saat yang sama, memegang pedang dengan kedua tangan, dia menebas pedang Suanyuan, yang telah naik ke ekstrim, pada tinju yang telah diledakkan Yao Tian. Auzu.com hanya di antara percikan dan api,
dan orang-orang di sekitar bahkan belum melihatnya dengan jelas, kedua serangan telah hancur bersama dalam kehampaan. Engah, tidak ada suara keras yang mengguncang bumi, dan tidak ada cahaya terang yang meledak. Setelah mendengar suara tumpul, semua orang melihat telapak tangan besar turun dengan cepat dari langit. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan embusan. Mata semua orang menjadi tumpul sesaat, karena mereka semua melihat bahwa tangan besar ini jelas-jelas adalah Yao Tian Supreme. Dengan kata lain, tangan besar Demon Sky Supreme benar-benar dipotong oleh Murong Yu dengan pedang. Leluhur kekacauan tingkat kelima benar-benar memotong tangan Supreme dengan pedang. Apa yang terjadi? Apakah Demon Sky Supreme terlalu terhidrasi atau apakah Murong Yu terlalu kuat? Metamorfosis. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa kekuatan Yao Tian terlalu encer, terutama tiga Supreme lainnya. Jadi sekarang hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa kekuatan Murong Yu terlalu buruk. Bahkan Supreme dapat memotongnya. Yao Tian juga terkejut, dia tidak percaya bahwa pemandangan di depannya itu nyata. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, dia tidak dapat mempercayainya. Oke, Holy Lord terlalu kuat. Tepat setelah Murong Yu memotong tangan besar Yao Tian, terdengar teriakan yang menggetarkan bumi dari aliansi ras manusia yang jauh di dunia purba. Aliansi besar ras manusia, di Aula, berkumpul di sini semua orang kuat dari aliansi besar ras manusia yang memenuhi syarat untuk melangkah ke Aula ini. Layar kristal besar muncul di depan Aula utama. Gambar di layar itu persis gambar Murong Yu yang menghadap langit iblis di Gunung Zhenyao. Ini semua dilewatkan kembali melalui udara melalui cara khusus Murong Yu, dan dimainkan secara bersamaan. Melihat Murong Yu menunjukkan kekuatannya, bagaimana mungkin semua orang di aliansi ras manusia tidak senang. Tetapi mereka hanya bersorak sebentar, dan kemudian menatap layar dengan saksama satu persatu. Setelah memotong tangan besar Yao Tian, pedang Suanyuan tidak berhenti sama sekali, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dengan kecepatan kilat, dan menebas langsung ke kepala Yao Tian. Begitu kepala Yao Tian terpotong, Murong Yu yakin bahwa Yao Tian akan mati. Tetapi, sebagai yang tertinggi, apakah Yao Tian akan terbunuh dengan mudah? Itu tidak mungkin, ini hanya momen yang ceroboh. Bagaimana semut kecil ini bisa menjadi lawanku? Yao Tian Supreme sudah bereaksi saat ini, dan dia bergumam dalam hatinya, sudah menyeringai di permukaan. Begitu pikirannya bergerak, tangannya yang terputus telah tumbuh lagi. Kemudian dia mengepal lagi, dan menghantam siang Murong Yu untuk kedua kalinya. Bajingan kecil, aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku tadi. Sekarang coba potong tanganku. Bagaimana kalau mencobanya? Murong Yu tertawa arogan, sudah menebas tinju yang melesat ke arah Yao Tian dengan pedang. Ini tidak mungkin, kecepatan Yao Tian terlalu cepat. Jika Murong Yu tidak membalas, pedang Suanyuan tidak menyerang tubuh Yao Tian, dia akan terbunuh oleh pukulan Yao Tian. Dentang, masih di antara petir dan api, kedua serangan itu sekali lagi bertabrakan satu sama lain di kehampaan. Namun tidak seperti sebelumnya, tangan besar Yao Tian tidak terputus. Itu hanya membuat suara keras. Orang bijak biasa, bahkan mereka yang kuat dalam daftar suci tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi. Namun, tiga Supreme lainnya melihatnya dengan jelas. Pada saat kedua belah pihak bersentuhan, pedang panjang di tangan Murong Yu diledakkan oleh Yao Tian dengan pukulan. Bahkan kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan lengan Murong Yu. Murong Yu tidak punya pilihan selain mundur dengan keras, untuk menghilangkan kekuatan yang diserbu oleh langit iblis. Namun, Yao Tian hanya berhenti sebentar, lalu melangkah maju, sekali lagi jatuh ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, tangan besar Yao Tian yang lain sudah keluar, dan segera meraih pedang Suanyuan yang terhempas. Pada saat ini, orang-orang suci biasa dari ras suci dan ras monster akhirnya melihat dengan jelas. Kemudian mereka menghela napas lega. Penampilan Yao Tian saat ini adalah yang tertinggi yang sebenarnya. Meskipun Murong Yu kuat, itu saja. Tidak seperti ras suci dan ras monster, banyak orang kuat di aliansi ras manusia yang jauh di dunia primordial bereaksi sepenuhnya. Melihat Murong Yu terguncang, hati mereka terangkat satu persatu, dan wajah mereka bahkan lebih khawatir. Tuan Suci, ayo, Anda pasti bisa melakukannya, bukankah itu yang tertinggi biasa? Anda pasti bisa membunuhnya. Pada saat ini, di aula, seorang wanita kuat peringkat suci tiba-tiba berbisik. Tampaknya sedang berdoa. Tuan Suci, ayo. Setelah orang suci wanita ini, yang lain mulai berdoa untuk Murong Yu. Dalam beberapa tarikan napas, semua orang suci di seluruh aula mulai berdoa untuk Murong Yu. Satu hati, ketika mereka berdoa, mereka tidak menyadari bahwa sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan keluar dari mereka, dan kemudian perlahan-lahan naik ke udara, dan akhirnya terkondensasi dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari orang lain di langit di atas mereka. Berdiri, kemudian, kekuatan-kekuatan ini melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat melesat menuju Murong Yu yang berada jauh di Gunung Zhenyao.